Selamat datang di channel Rumah Jiwa, rumah untuk jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi pada segmen kali ini kita akan menceritakan kisah nyata di mana kita mengalami kejadian mistis, yaitu mengalami berbagai teror di kontrakan yang baru kita tempati. Jadi awal mula kejadiannya tuh 1 bulan ke belakang ya. Mungkin kita pas nempatin kontrakan ini juga pas 3-4 hari lah, baru 3-4 hari. Tiga. Baru 3 harian. Nah jadi kita emang belum bisa nguasain kontrakan ini juga. Terus langsung ada kejadian yang bisa dibilang mistis ya. Awal mulanya gue lagi tiduran di atas. Kebetulan lu kan lagi keluar ya, pas waktu itu lu lagi keluar, gue lagi tiduran di atas. Dan tiba-tiba pintu bawah itu emang gak dikunci, tiba-tiba langsung ngebuka sendiri gitu. Jadi Angin nggak itu? angin sih enggak sih. Soalnya pas gue lihat, jadi si pintunya tuh pas kebukanya tuh langsung bleng gitu. Emang kenceng banget, makanya gue langsung lari ke bawah, gue lihat emang gak ada apa-apa. Emang nggak ngeliat orang gitu atau misalnya kayak? Nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Cuman di feeling gue sih ya mungkin halu, mungkin apa ya, tapi pas kejadian itu emang belum ada horor-horornya kan. Feeling gue emang ada orang yang lari ke WC. Tiba-tiba ada yang lari gitu. Kebelet mungkin bro kan? Iya, bisa jadi sih, mungkin dia pen gitu kan, langsung pintu jebret gitu. Tapi pas kejadian itu beberapa menit kemudian, mungkin 5 menit atau 4 menit lu datang kan. Lalu datang juga kan? Itu udah kejadian ya? Iya, pas pintu pertama kebuka itu emang gua kira itu lu gitu. Cuman kenapa pas buka pintunya emang kenceng banget sih anjir. Berat gitu kan? Makanya gua langsung lihat ke bawah, pas gua lihat emang lu belum datang gitu kan, suara motor lu juga emang belum ada gitu. Pas itu lu datang, terus beberapa menit kemudian kita kan ngobrol-ngobrol di atas, belum ada feeling ke situ kan. Pas itu gua turun lagi, gua mau kunci pintu, tutup gorden juga. Gua lihat anjing ini apaan gitu, kok ada telur cuy. Telur busuk, serius itu telur busuk. Si cangkang telurnya itu di gerbang, di pintu gerbang. Terus si telur-telur kuning-kuning telurnya itu masuk ke dalam. Ke dalam ya? Jadi kan gua juga kan waktu datang emang ada telur tuh kan. Dan yang kan waktu itu kita sempat ngobrol juga kan. Kita ngobrol, kemudian kita turun ke bawah kan, gue ngecek langsung karena mungkin lu juga cerita kan waktu itu kejadiannya, cek ternyata ada telur gitu, yang mana telur itu emang masuk di dalam rumah, sedangkan pintunya tuh benar-benar ketutup kan, cuma Iya. ada suara gerak aja kan kebuka. Dan yang anehnya, kalau misalkan si pintu itu kebuka gara-gara telur itu masuk, pasti kan di pintunya ada telurnya, ada bercak-bercak telur. Ini nggak ada sama sekali di pintunya. Jadi si telurnya tuh langsung masuk ke dalam gitu aja. Dan emang kan waktu itu pun ketika dicek selain telur ada tanah juga kan. Di dalam telurnya itu ada tanah. Sebetulnya kan juga kan. Jadi kan ketika lu nyerita juga, ketika udah ngecek juga kan ke bawah, singkatnya gitu ya, sekitar jam 12 malam pas gitu ya, jam 12 malam Pas banget ya. tiba-tiba suasana di kontrakan ini gitu yang kita tempatin ya sedikit mencekam. Emang jadi agak sedikit panas ya, panas banget serius. Dan emang walaupun waktu itu karena memang tersugesti oleh cerita dan ketika ngecek itu ke bawah ada telur yang mana telurnya ada tanah juga, ya tiba-tiba ketika keluar balkon kan, ada balkon, gue kayak ngelihat sesosok orang berbaju putih kemudian berambut panjang gitu. Tapi gue pun itu ya maksudnya tuh nggak tahu apapun itu gitu, ataupun halu juga gitu kan. tersugesti karena emang waktu kemarin tuh kita ya panik juga kan, panik tersugesti ngeliat gitu. Dan emang benar-benar mencekam waktu itu. Dan yang emang lebih parahnya,
Pas gua kunci pintu itu kan emang kita ngecek telur itu kan, emang gua ngeh ada telur. Pas kita ngeh ada telur itu emang bulu kita itu langsung anjing ngeri serius cuy. Ini juga lumayan ya. Terus kita kan langsung ke atas itu, kita hampir nggak berani ke bawah lagi gitu. Tapi yang kita itu ya maksudnya itu kan ketika telur masuk tiba-tiba ada suara yang emang lagi jalan kan, nggak tahu itu apapun itu gitu yang mungkin kebelat itu juga gitu kan, kebelat pengen kencing gitu. Terus dan ya apa ya, gabut juga mungkin kalau misalnya orang cuma ngelempar telur ya buat apa? Buat apa gitu? Kalau misalkan telur ya kita bisa belilah. Kalau misalkan 1 biji 2 biji itu buat apa? Bari itu dipecahin di bawah gitu aja, kenapa nggak dikatel aja gitu? Kenapa nggak ngasih telur langsung ya? Bisa kita goreng apalagi kita bisa aja. Iya itu gobloknya waktu orang kayak gitu. Cuman jujur kejadian waktu itu emang gua tanyain yang mungkin bisa dibilang juga ke orang yang pintar lah, orang bisa ya. Kejadian itu emang tujuannya bukan buat kita sih. Jadi emang si orang yang ngirim itu emang kesel sama yang punya kontrakan kayak gini. Emang mungkin nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba dia ngirimnya ke kita supaya kita nggak betah di kontrakan ini. Ya, mungkin iri ya. Mungkin iri. Kosannya mungkin ya iri ataupun jahil. Memang waktu itu pun selama beberapa hari gitu kan, nggak tahu ini pun sugesti atau apapun itu bentuknya. Waktu itu ketika gue mandi nih, rencananya mau mandi tapi karena emang waktu itu gabut juga gitu, bukan gabut ya apa sih, tiris, kalau bahasa Indonesia itu dingin gitu kan, dingin, mau mandi nggak jadi, tapi gue cuma boker tuh waktu itu, nggak jadi mandi. Gue ngedenger nih suara anak-anak di atas lagi teriak-teriak gitu, ada yang teriak dan ada kayak suara ngedalang juga waktu itu tuh. Dan sempet juga kan, gue udah nih selesai boker, kemudian naik ke atas nanyain kan ke lu ya, ke lu juga kan sama. Emang kan juga emang pas itu lagi di atas sama saudara. Terus pas lu cerita, anjing gue di atas emang nggak ada suara anak kecil kayak gitu, emang gue lagi pada diem-dieman gitu. Sebenarnya bukan anak kecil tapi emang kayak orang dewasa waktu itu tuh kayak ngedalang gitu, suara-suara yang emang kayak misalnya kita ngomong ya ada suaranya di dalam-dalam kayak gitu gitu, ada karakter suaranya. Dan emang jujur waktu itu kaget juga gitu ketika memang sumpah gitu waktu itu jelas banget suara orang yang lagi teriak-teriak di atas, dan emang suaranya itu sangat jelas ketika ditanyain ke anak-anak dan ternyata ada itu lumayan horor juga. Emang yang paling horornya sih di belakang tembok ini nih, belakang tembok ini sebenarnya ini kuburan luas banget. Ini kuburan luas banget serius. Di belakang kita ini kuburan sebenarnya mata. Jadi kalau cek bahasa Sunda mah mesti aneh lah, cicing sisi kuburan kalau kali itu mah mesti aneh gitu. Cuman ya buat kita karena emang baru kesini itu cukup mengejutkan juga gitu kan, hampir buat kita trauma juga gitu. Sejujurnya waktu itu kita pun hampir nyerah ya untuk ini dan mau pindah lagi, tapi karena memang kita pun ya buat apalah pindah-pindah, toh kita pun di sini nggak macam-macam gitu, nggak melakukan hal-hal yang jelek juga kan. Dan memang selang beberapa hari dari kejadian itu pun teman gua pun ngeliat gitu ada rambut tuh dekat pintu. Si Dola waktu itu, si Dola lihat ada rambut, ternyata rambutnya itu putih gitu panjang. Kalau yang ini gua baru dengar serius. Jadi waktu itu pun Dola kan ini kan tiba-tiba datang nih nanyain buat tabu mana lain gitu. Kan emang orang gondrong gitu panjang, tapi emang tuh sepanjangnya tak kan kurang sempat diukur kan, ternyata panjang badan rambut mana, apa rambut mana atau lain. Berapa lain sih? Satu lain tapi emang panjang dan warnanya putih. Dan kita pun nggak tahu gitu. Kalau misalkan rambut gue juga kan emang nggak ada yang putihnya lah. Dan itu mungkin ya nggak tahu itu penghuni ataupun makhluk apapun yang diam di sini, tapi ya semoga itu nggak kejadian lagi. Soalnya ya kita emang anak-anak remaja yang masih polos dengan hal-hal kayak gitu, dan mungkin kita juga emang gak mau lah apa sih masuk ke dalam hal-hal mistis goib-goib gitu kan. Cuman yang gue heran tuh kalau misalkan ada yang kayak gitu sih, kenapa gitu
pas ada hal-hal mistis kayak gitu lu peka banget gitu mah. Ya, Malahan lu kan kalau misalkan ada kayak gitu lu nangis kan, ya, tiba-tiba air mata gitu. Gimana sih itu ceritanya? pun nggak tahu ya, nggak tahu waktu itu pun kejadian ketika gue beresin telur tuh waktu itu yang pertama waktu tiba-tiba kayak keluar air mata sendiri kan. Sejujurnya gue pun nggak tahu itu karena apa gitu, dan baru disadarin memang ketika ya, ceritalah sama orang-orang yang udah dewasa ataupun yang udah dituakan tuh bahwa kenapa sih kalau misalnya ada hal-hal tersebut air mata tuh keluar sendiri gitu. Peka gitu ya. Pun nggak sadar gitu, dan memang nggak ada kemauan sendiri ketika peka terhadap hal yang kayak gitu. Tapi mungkin Memang bawaan dari lahir mungkin ya. nggak tahu juga, nggak tahu bawaan dari lahir ataupun bukan. Tapi ketika memang kita misalnya ada kejadian yang benar-benar kayak horor ya air matanya keluar sendiri gitu. Itu sih emang yang bikin kita apa sih merinding. Soalnya sejujurnya ini ya, kita kan di kontrakan ini bertiga nih ya. Di kontrakan ini bertiga. Terus kita sebenarnya tiga-tiganya peka. Peka banget serius. Kadang pas gua sendiri nih ya, pas gua sendiri, lu kan pada main berdua nih ya. Mungkin ada keperluan juga, gua nggak tahu nih, lu berdua kan pada main. Gua di sini sendiri jam 11 jam 12 lah. Gua harusnya tidur ya, gua kayaknya tidur, cuman nggak bisa sih emang suasananya kalau misalkan sendiri tuh cuman belum pisan kalau sendiri tuh. Jadi kadang gua turun bukain pintu, dan yang gobloknya gua pernah lihat sosok hitam tinggi depan pintu ngalahin seret. Mungkin hampir sosok yang sama ya. Heeh. Gitu, tapi kayaknya itu kan bajunya hitam ataupun Tahu sih anjing. waktu itu kan putih, rambutnya hitam, lihat warnanya hitam, ya itu hitam semua kan. Nggak tahu itu ganti dress code atau emang temennya juga gitu. Mungkin dia bawa antek-anteknya masuk ke sini. Soalnya ya anjing, kok ini orang-orang di sini pada ngeyel banget gitu, disuruh pulang tuh malah tetap di sini gitu kan. Makanya ya udah gue panggil teman-teman gue gitu. Mana kontrol sudah tadi lah. Dan jujur sih pas gue tanyain ke orang yang bener itu, emang yang masuk ke sini, yang dikirim ke sini itu emang hitam sih. Katanya hitam banget. Kata Dan bukan hitam kayak kalau gua agak kelihatan lah, cuman kalau misalkan gua nempel ke tembok ini emang kayak nggak ada aja gitu. Serius pas gua tanyain emang yang dikirim ke sininya emang hitam banget katanya gitu kan. Emang kita nggak tahu ya, cuman gua pernah lihat juga gitu di pintu langsung lamun cek Sunda mah sakolebat gitu kan. Emang hitam banget serius, tinggi banget itu badannya, hampir sepintu lah. Ya mungkin kejadian-kejadian itu ya karena kita pun ya mungkin tadi kan ketika kita nanya emang permasalahannya ada orang yang diri tuh kontrakan ini gitu. Tapi emang mungkin karena kesalahan kita pun itu kita datang ke sini ya setidaknya kita nggak ada syukuran ataupun bentuk berdoa bersama. Soalnya kan ini rumah juga gitu, harusnya ada itu juga sih. Oke. Terus semenjak lu di sini gitu kan, ini kan depan rumah kita sungai gitu ya, ya bisa dibilang kalau misalkan ya sebenarnya solokan cuman ini juga kan ya. Wahangan lah, wahangan. Lu pernah nggak sih pas kejadian-kejadian selama di sini sekitar 1 bulan lebih, lu pernah lihat sosok atau apa gitu di sungai depan itu? Kalau misalnya sungai sejujurnya gue nggak pernah gitu, nggak pernah melihat ataupun misalnya apa yang aneh-aneh. Tapi memang ketika gue di sini cuma ngalamin ya hal-hal yang ada di rumah ini. Yang mungkin bisa jadi itu yang kiriman itu ya. Kalau di sungai ya belum pernah ya. Kalau di sungai ya belum pernah. Soalnya emang yang di Bekasi di sini. Kalau gue ya paling cuman ngerasain bulu kuduk merinding doang sih aja. Tapi ini pun kan kayak kita main juga. Ya ini pengalaman kita ya apa ya, bisa dibilang
cukup mistis ya. Jadi mungkin buat kalian di sana jadikan pelajaran aja gitu. Kalau misalkan kalian kontrak apa sih sebuah rumah, kalau sih emang kebanyakan kan banyak orang gitu. Kalau misalkan kontrak, apalagi tetangga kalian pada kosong itu kan rumahnya, mungkin seenggaknya di apa sih? syukuran atau Ya, kayak syukuran. kalau misalnya kita kan muslim ya assalamualaikum Nah, gitu ya, kayaknya kayak gitulah. Harusnya saling menghormati lah, saling menjaga gitu. Emang mereka itu memang kelihatan nggak ada, tapi mereka tuh bisa lebih peka gitu kalau misalkan melihat manusia gitu. Dan memang gitu kan, dari cerita kita ini ya, terutama kita berbagi ini supaya jadi pelajaran juga gitu ya untuk yang melihat ini. Dan memang jika apa ya diambil sisi baiknya, semoga ketika teman-teman mau dimanapun itu, yang pertama benar kata dulu kan, jangan lupa gitu ya istilahnya ketika datang ke tempat baru ya assalamualaikum gitu. Dan yang kedua, memang buat orang-orang kalaupun misalnya bentul gitu, buat sekedar kayak iri ke yang punya kontrakan terus hal yang kayak gitu ya, semoga ini tidak nggak dicontoh dan nggak terjadi lagi gitu. Karena kan hal yang kayak gitu musyrik ya, nggak dibenarkan oleh agama ataupun siapapun itu. Soalnya tujuannya orang yang nggak tahu masalahnya, kontol. Nggak ada yang kayak gitu. Anjing emang kesel gue serius. Kalau misalkan gue tahu orangnya gitu ya, jitak sih anjing. Ngapain sih ngirim ke rumah kita gitu kan? Orang kita anak muda nggak tahu apa-apa terus dia ngirim hal-hal yang anjing nggak bermanfaat ya. Biasanya kalau misalnya mau ngirim, kita baru di sini dan misalnya aware ke kita ya jangan ngirim-ngirim yang kayak gitu ya. Setidaknya kalau misalnya telur ya kasih aja misalnya sekilo, kan lumayan bermanfaat buat kita juga kan. Kayak gitu gue setuju tuh anjir. Seenggaknya kita mau makan tinggal pasangkan telurnya gitu kan. Jadi kita bodo amat kalau misalkan di dalam telur itu ada jin ada apa, bodo amat, yang penting kita goreng makan gitu udah. Ini jadi manfaat. Mungkin itu ya sedikit kisah kita gitu, dan mungkin kita pun akan menceritakan di segmen-segmen selanjutnya. Dan semoga pada intinya video ini bermanfaat untuk kita semua gitu. Amin. Mungkin itu sekian, dan teman-teman yang melihat ini semoga tidak bosan dan tertarik mungkin ya cerita-cerita kita selanjutnya. Mungkin kita akhiri aja bro, cukup sampai di sini cerita horor kita gitu, dan kedepannya pun kita akan menceritakan berbagai pengalaman-pengalaman menarik kita, dan jangan lupa gitu kalian menonton juga. Oke, sekian dan terima kasih, terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.